Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Afili dalam Economic Lounge with ISEI yang pada malam hari ini akan mengangkat topik UKM sulit tembus retail modern. Seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki cukup banyak UMKM atau usaha mikro kecil menengah, hampir mendekati 40 juta bila dihitung, bahkan bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, hampir 90% tenaga kerja kita berada di sektor UMKM. Namun demikian, apabila melihat dari tingkat ekspor, UMKM masih berkontribusi cukup rendah, bahkan di dalam retail modern tidak mudah bagi UMKM untuk mampu akses di dalamnya. Nah, padahal kita ingin Indonesia juga kontribusi dari UMKM-nya menjadi lebih besar, bahkan bisa menyamai yang lainnya. Untuk itu, malam ini kami akan membahasnya bersama Ibu Melani Leimena Suharli, anggota Komisi 6 DPR RI, Ibu Rifda Amarina, Ketua Komtab UMKM Kadin, dan Ahmad Heri Firdaus, ekonom dari Indef. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih sudah hadir ya. Memang kalau kita bicara tentang UMKM, banyak semua orang bilang ini kalau krisis yang menjadi tulang punggung krisis adalah UMKM ya. Ketika kita bicara penyerapan tenaga kerja UMKM, tapi kalau giliran bicara ekspor tidak berkontribusi besar. Bahkan untuk akses kepada retail modern itu biasanya harus melalui distribusi atau tahapan yang begitu panjang ya, ada yang 5 tahapan, ada yang 6 tahapan, sehingga margin yang dialami atau yang dihadapi oleh UMKM ini relatif lebih rendah dibandingkan yang menjual retail nih, Bu Melani. Nah, sebagai Komisi 6 tentu saja melihat ini suatu hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Apa sih sebenarnya yang Ibu lihat dengan kondisi yang saat ini terjadi? Memang sebenarnya UMKM itu sangat potensinya sangat besar, malah sekarang katanya sudah mencapai 57 juta. Dan sebenarnya yang mereka tuh potensinya besar, tetapi mereka banyak kendala-kendala juga, terutama dari sumber daya manusia. Ya. Sumber daya manusianya mereka kadang-kadang dia udah ahli, tapi nggak melihat pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya seperti apa? Karena itu yang diperlukan sebenarnya pelatihan-pelatihan untuk sumber daya manusia itu. Dan kenapa UKM itu kemarin waktu krisis dia bisa bertahan? Karena mereka memakai produk-produk dalam negeri. Jadi bahan bakunya mereka banyak yang memang ada di dalam negeri. Makanya harganya bisa lebih murah dan bisa bersaing pada waktu krisis ekonomi. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar itu kan banyak yang mereka mendatangkan juga bahan bakunya dari luar. Nah, itu mungkin yang dari segi produk ya, tetapi dari segi untuk bisa untuk menyaingi yang lain ya, terutama pasar internasional, dia harus banyak dengan pelatihan-pelatihan. Karena itu kita mengharapkan banyak dari misalnya Kementerian Koperasi, UKM, memberikan juga pelatihan-pelatihan ya yang banyak. Pak Heri, kalau melihat hasil-hasil riset ya, sebenarnya di dalam UMKM ini sendiri seringkali mereka itu inovasinya kurang, kemudian pembinaan secara kontinu tidak ada, sehingga mereka kadang-kadang sudah bagus, begitu tidak dibina dia keluar lagi. Nah, ada nggak hasil-hasil riset yang sebenarnya secara fundamental UMKM kita gimana? Ya, jadi memang kalau terkait dengan inovasi sangat jauh ketinggalan ya. Contohnya dilihat dari penggunaan internet saja. Jadi kalau kita lihat penggunaan sebaran internet itu paling tinggi hanya di Pulau Jawa, itu pun persentasenya hanya sekitar 18% dari total UMKM yang ada di Pulau Jawa. Jadi selebihnya masih bisa dikatakan tradisional, konvensional. Kita baru berbicara di Pulau Jawa, belum berbicara di Indonesia bagian timur yang hanya sekitar maksimal 1% dari total UMKM yang ada di Indonesia bagian timur. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana mereka dapat mudah berinovasi, akses ke internet saja masih sangat minim seperti itu. Bukankah kalau kita lihat misalnya PT Telkom, kemudian ada perusahaan lain tuh untuk membantu mereka memasukkan barang-barang mereka di dalam e-commerce gitu loh. Tetapi sejauh mana bantuan-bantuan ini dimanfaatkan oleh UMKM? Iya, memang sudah banyak ya jaringan-jaringan komunikasi, jaringan-jaringan internet yang masuk hingga ke pelosok-pelosok daerah. Namun tetap saja pembinaan terhadap penggunaan internet tersebut, pembinaan terhadap penggunaan broadband yang telah semakin banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini mereka belum mendapatkan, sehingga dengan adanya hadirnya broadband yang baru masuk ke wilayah daerah-daerah terpencil, mereka kurang bisa memanfaatkan hal itu. Nah, inilah butuh yang namanya pembinaan
dari pemerintah atau dari asosiasi untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan ini. Rifda, kalau kita lihat kan Anda termasuk salah satu pelaku ya, selain juga di Kadin, Anda juga pelaku ya. Memang kadang-kadang tidak mudah, Anda juga membina petani-petani misalnya, tidak mudah untuk membuat standar, kemudian membuat mereka itu untuk continue menghasilkan sesuatu. Apa pengalaman Anda selama ini dalam UKM? Jadi UKM kita itu kan memang betul tadi tidak terakses dengan kemajuan teknologi komunikasi, juga sebenarnya juga beberapa kebijakan pemerintah yang memang tidak cukup memberikan ruang untuk UMKM itu bisa bersaing dengan produk impor yang sekarang juga masuk dari beberapa negara yang sebenarnya dihasilkan oleh UMKM mereka. Nah, contohnya begini. Di desa tempat saya mengembangkan namanya Kampung Agrinex, itu kan kita ingin bagaimana merangkul masyarakat, produk-produk masyarakat setempat untuk masuk ke pasar yang lebih besar. Tetapi untuk mereka dari desa-desa yang terdekat saja, untuk menjangkau tempat kita saja infrastruktur tidak memadai. Kemudian kalau soal pelatihan itu step kalau orang sudah bersedia untuk masuk terjun sebagai UMKM, untuk meningkatkan performance dia perlu pelatihan. Tetapi yang untuk membawa orang masuk kepada skala UMKM yang dari mikro ke kecil saja dan kecil ke menengah itu juga tergantung pasar dari produk dia. Kalau tema kita berkaitan dengan retail, contoh aja, sebuah produk UKM untuk masuk ke retail itu memerlukan persyaratan. Pasar modern itu nggak mudah pasar modern memerlukan persyaratan. Ada harus SNI, kemudian sistem pembayaran konsignasi. Sementara UMKM itu kan punya handicap banyak. Baru dibayar gitu. Betul. Ya misalnya. Terus kemudian ada masa percobaan sekian bulan. Kalau dalam sekian bulan tidak perform, maka dia akan dikeluarkan begitu saja. Sementara untuk masuk kepada retail, biasanya kan jaringan retail. Jadi dia bukan masuk mamanya ke satu toko, tapi harus jaringan toko. Artinya dia harus memproduksi dalam jumlah yang besar. Untuk mengakses pembiayaan agar dia mampu berproduksi saja, itu juga tidak mudah karena mostly UMKM itu tidak punya aset untuk jadi agunan. Nah, ini juga menjadi cukup banyak sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi. Nah, Bu Melani, kalau kita lihat ada aturan-aturan nggak sih yang paling tidak bisa melindungi mereka sehingga misalnya bayarnya tuh jangan terlalu lama gitu-gitu supaya ada juga konsen pemerintah untuk melindungi mereka. Ada nggak di dalam Komisi 6 untuk membicarakan? Sebenarnya ada satu komisi yang di Komisi 6 juga bermitra itu KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebenarnya orang mikir bahwa KPPU itu untuk yang besar-besar saja, tetapi ternyata sekarang KPPU juga kita sosialisasikan bahwa pengusaha UKM itu juga bisa melaporkan ke KPPU. Dan dia beberapa yang saya temui para UKM misalnya dia usaha roti, nah dia ingin bekerja sama dengan satu perusahaan besar, jaringan. Dia bisa meminta bantuan dari KPPU untuk nanti menulis perjanjiannya supaya tidak memberatkan nanti UKM. Takutnya nanti jadi ada perlindungan ya. Nah itu makanya pentingnya ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk supaya juga selain dia mengurus tentang perusahaan besar asal jangan ada tentang monopoli dan oligopoli dan sebagainya, tetapi juga tentang para UKM. Jadi UKM bisa memakai juga KPPU ya. Cuma seringkali kan bargaining position dari UKM ini lemah gitu ya. Seringkali boro-boro dia ngadu ke KPPU gitu. Untuk mau ketemu orang ngaduin aja takut ditekan oleh yang besar, malah mereka malah tidak bisa akses gitu Bu Melani. Jadi mungkin siapa lagi? Makanya di sini perlunya anggota DPR pada waktu dia reses atau dia kunker ke daerah-daerah, dia mensosialisasikan kepada paling enggak misalnya saya di dapil saya sendiri, di dapil saya akan mengundang UKM dan misalnya mendatangkan KPPU untuk supaya dia bisa mensosialisasikan itu ya tentang ada ini loh, ada KPPU ini. Dan untuk pembiayaan juga kita bisa mengundang di sini ada lembaga keuangan, bukan bank dan sebagainya, untuk melihat misalnya sekarang KUR kan dari 9% dan menjadi 7%. Nah itu mungkin para UKM tidak tahu. Jadi kita
Disinilah sosialisasikan. pentingnya anggota DPR untuk turun ke bawah ya, untuk menyapa para konstituennya di bidang mana yang dia potensi, misalnya di UKM-nya kita ingin membangkitkan agar UKM lebih maju di bidang permodalan, pemasaran. Oke, jadi juga mensosialisasikan ya ikut itu ya. Mungkin nanti Heri akan saya tanya mengenai sebenarnya kalau kita bicara tentang bargaining position, kemudian kalau dia pada UMKM seperti itu aja, tidak mencapai namanya skala ekonomi kan. Nah, biasanya sekarang sudah ada yang namanya pola kemitraan, tapi sejauh mana pola kemitraan ini bisa jalan sehingga mereka juga bisa menjaga sustainability. Tapi kita harus break lagi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.